Miselium tumbuh tapi dia tidak merata, dia belang. Sebagian hampir penuh, sebagian lagi belang. Apa bisa terjadi kegagalan dalam pembuatan backlog? Cari tahu penyebabnya dan cara mengatasinya. Cek di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Hidro Jamur. Semoga rekan petani jamur semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran usaha, dipermudah segala urusan, dan dijadikan usaha jamur ini sebagai usaha yang berkah. Baik, kali ini kita akan membahas tentang produksi backlog. Setiap petani jamur tentunya menginginkan hasil backlog yang bagus, sempurna, tidak ada kontaminasi. Di dalam budidaya usaha jamur tiram banyak sekali faktor-faktor kegagalan dalam pembuatan backlog jamur tiram. Baik, ini kita coba untuk mengidentifikasi kegagalan-kegagalan dalam membuat backlog jamur tiram. Di antaranya seperti ini. Yang pertama ada backlog yang miseliumnya mati, tidak tumbuh. Ini yang kedua ada backlog terserang hijau trichoderma atau buto hijau, rekan petani jamur menyebutnya. Ini ada serangan jamur hitam. Ada juga miselium tumbuh tapi dia tidak merata, dia belang. Sebagian hampir penuh, sebagian lagi belang. Sama juga seperti ini. Dia susah untuk turun. Sama. Oke, kita identifikasi satu persatu. Untuk kasus yang pertama, miselium tidak tumbuh. Di sini berarti kesalahannya ketika menggunakan bibit atau ketika proses inokulasi yang kurang steril. Atau bisa juga disebabkan karena bibitnya yang lemah. Kalau medianya bagus, jadi kalau kegagalan itu kontaminasinya adanya di atas, berarti ada kesalahan ketika inokulasi atau penggunaan bibit atau ketidaksterilan dalam proses inokulasi. Jadi miseliumnya tidak tumbuh, malah berwarna hijau atau menguning. Ini kebetulan kemarin kita pakai bibit yang sudah tua. Jadi seperti ini. Oke, untuk kasus kedua, ini terserang buto hijau atau jamur trichoderma. Jadi kontaminasi itu datangnya dari bawah.
atau dari tengah. Nah, ketika kontaminasi datang dari bawah atau tengah, berarti ini ada yang tidak beres dengan media backlognya. Ini bisa jadi karena kurang dalam pengukusan, jadi medianya belum matang atau bibit penyakit yang ada di dalam media itu tidak mati. Akhirnya setelah diberi bibit, dia tumbuh dari tengah atau bawah media. Ini bibitnya tidak ada masalah. Ini seharusnya udah putih. Bibitnya bagus. Untuk kasus ketiga, kontaminasi datangnya dari tengah juga. Berarti ada masalah di dalam media backlognya. Ini kontaminasinya bukan karena jamur trichoderma, tapi ini kalau rekan-rekan petani bilang ini serbuk gergaji yang kita pakai itu tercampur dengan oli ketika disomil atau di penggergajian kayunya. Jadi akan menghitam seperti ini. Tapi ini tidak masalah. Miselium akan tetap hidup. Dan ini akan tetap berbuah. Kalau yang ini jelas tidak akan berbuah. Ini harus disteril ulang atau dikukus ulang. Yang ini sama, ini harus, karena ini sudah parah buto hijaunya, ini harus dibuka plastiknya, medianya dikeluarkan, lalu dicampur dengan dicampur ulang, diaduk ulang, ditambah kapur dan sedikit dedak. Untuk yang kasus ini tidak ada masalah di dalam proses pembibitan atau di dalam bibitnya sendiri. Ini kontaminan adanya di tengah, sebagian mulus, dan bagian ini sebelah sini ini miseliumnya berhenti. Nah, ini yang lebih jelas. Jadi di sini ada garis, ada seperti garis. Ini adalah area perbatasan antara miselium jamur dengan kontaminan yang ada di sini. Miselium jamur kuat, ini kuat sehingga terjadi terbentuk garis pertahanan bersama. Ini belang gitu. Ini biasanya disebabkan karena kurang steril dalam pengukusan atau steam. Solusinya harus dibuka plastiknya. Kita aduk ulang, ditambah kapur dan sedikit dedak. Ini solusinya. Kita buka, diaduk ulang, dicampur kapur dan sedikit dedak. Nah, kalau ini menarik. Ini kontaminannya ada di atas dan juga ada di bawah. Berarti ada kesalahan dalam proses inokulasi atau penggunaan bibit, serta ada masalah juga di media
backlog atau pengukusan. Jadi sudah mah kurang steril dan bibitnya atau proses inoknya kurang steril juga. Jadi permasalahannya sudah ketemu. Kenapa tidak steril? Setelah kami selidiki, ternyata pegawai itu dalam mengukusnya, dia mengukus karena mungkin mengejar target yang biasanya satu drum ini hanya untuk 450 backlog, dia isi sampai 500 backlog, sehingga overload, sehingga panas dan uap yang terbentuk di dalam drum itu tidak merata sempurna. Ini adalah 3 drum minyak dilas disambung jadi satu. Jadi 2 drum untuk bagian pinggir, 1 drumnya untuk bagian bawah. Oke, mungkin itu sedikit video dari kami dari Hidrojamur. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video selanjutnya di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.